Namaku Rian, umurku 24 tahun. Cerita ini kejadian waktu aku ikut teman kuliahku, Bagas, pulang kampung ke desa tempat dia lahir di daerah pegunungan Bali. Waktu itu kami lagi libur semester panjang. Karena aku gak punya rencana kemana-mana, dan Bagas nawarin buat ikut dia liburan ke tempat yang katanya adem, jauh dari keramaian, cocok buat istirahat dan menenangkan pikiran. Ya aku ikut aja. Perjalanan dari Denpasar ke desa itu cukup jauh. Mungkin sekitar 5 jam lebih naik mobil, terus lanjut jalan kaki, karena mobil nggak bisa masuk ke jalan setapaknya. Desa ini letaknya di tengah-tengah perbukitan, agak tersembunyi dan dikelilingi hutan bambu. Begitu sampai, aku langsung ngerasa suasananya beda. Tenang sih iya, tapi terlalu tenang, kayak kosong, sepi. Rumah-rumah di sana jarang-jarang. Banyak rumah tua yang kayak nggak ditinggalin. Bahkan ada beberapa yang udah setengah roboh. Satu hal yang langsung bikin aku nggak nyaman, nggak ada sinyal. HP ku bener-bener kayak batu di sana. Nggak bisa dipakai sama sekali. Aku sempat nanya ke Bagas, "Gas, ini beneran nggak ada sinyal?" Dia cuma senyum tipis dan bilang, "Di sini hidupnya nggak pakai sinyal, Yan. Tapi tenang, udah biasa kok. Aku nginap di rumah neneknya Bagas. Rumahnya rumah kayu, model kuno. Banyak hiasan dan benda-benda adat yang aku nggak ngerti maksudnya. Neneknya ramah banget, tapi kelihatan udah tua banget dan susah jalan. Hari pertama di sana aku cuma tidur-tiduran, ngobrol bentar sama warga. Terus sore-sore jalan sama Bagas keliling desa. Dia tunjukin sawah, sungai kecil, sama bukit yang katanya dulunya tempat paling sakral di desa. Nah itu, pura tua, kata Bagas sambil nunjuk ke atas bukit. Di puncaknya ada bangunan kecil dari batu, kelihatan tua dan agak rubuh. Aku langsung nanya, "Masih dipakai, Gas?" Bagas cuma geleng pelan, terus jawab, "Udah nggak? Nggak ada yang berani kesana lagi." "Loh, kenapa?" tanyaku. Dia diam beberapa detik, kayak mikir dulu, baru bilang, "Panjang ceritanya, tapi intinya, pura itu pernah dipakai buat hal yang salah. Dulu sempat ada orang-orang sesat yang manfaatin tempat itu buat ritual yang gak masuk akal." Aku langsung tertarik dong. "Ritual apaan?" tanyaku penasaran. Tapi Bagas malah bilang, "Udah jangan kepo, ntar malah mimpi aneh." Dia bilang gitu sambil ketawa, tapi nadanya gak bercanda. Malamnya, sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Entah kenapa, badanku tiba-tiba dingin banget. Pas aku buka mata, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Suara. Ada suara halus banget, kayak alunan gamelan. Tapi bukan gamelan biasa. Nadanya datar, pelan, kayak dimainkan lambat-lambat. Tapi yang bikin merinding, suaranya kayak datang dari jauh. Dari arah bukit tempat pura tua itu. Aku duduk di kasur, dengerin baik-baik. Suaranya makin jelas. Ada suara gong kecil, kendang, terus kayak suara orang nyanyi. Tapi lirih banget. Kayak orang komat kamit dalam bahasa yang aku gak ngerti. Aku lihat sekeliling kamar. Gelap, cuma cahaya dari lampu minyak di pojokan. Bagas tidur pules di sebelahku. Aku coba bangunin dia pelan-pelan. "Gas, Gas." Tapi dia gak bangun-bangun. Nafasnya panjang banget, kayak orang tidur berat. Karena penasaran, aku bangun dan buka jendela kamar pelan-pelan. Dari situ, aku bisa lihat bukit yang tadi siang kami lewati. Dan sumpah, aku ngeliat ada cahaya kecil. Kayak obor, tapi cuma satu. Diam, gak bergerak. Ada di sekitaran pura tua itu. Aku langsung nutup jendela buru-buru. Dada aku deg-degan. Jantung rasanya makin cepet. Aku duduk lagi di kasur,
nyoba mikir positif. Mungkin cuma warga yang lagi sembahyang. Tapi jam 2 pagi. Gamelan. Obor 1 biji. Besok paginya, waktu sarapan, aku tanya pelan ke Bagas. Gas, lu semalam dengar suara gamelan gak? Bagas lagi minum kopi, langsung berhenti dan lihat aku. Pandangannya kosong sebentar. Terus dia bilang pelan, "Dengar dari arah mana?" "Dari atas bukit, dari arah pura itu," jawabku. Dia narik nafas panjang, terus taruh gelas kopinya. "Ian, denger ya, pura itu bukan tempat sembarangan. Dulu sempat ada kelompok orang yang ngaku pemuja roh kuno. Mereka pakai pura itu buat ritual aneh-aneh. Gak cuma sembeli ayam atau kambing, tapi manusia." Aku diem, bulu kuduk langsung berdiri. Pemerintah sempat tutup kasus itu karena gak ada bukti yang jelas. Tapi warga sini tahu, waktu itu beberapa orang hilang, gak pernah ketemu lagi. Makanya pura itu dikunci, disegel, gak ada yang berani deket-deket. Bahkan warga sini pun gak naik ke sana kalau gak terpaksa. Aku coba bercanda. Mungkin ada tikus mainin gamelan kali. Tapi senyumanku hambar. Bagas cuma lihat aku sambil bilang, "Kalau lu denger suara dari arah sana, mending jangan tanggepin. Jangan dibales. Jangan dengerin terlalu lama. Pura itu udah lama mati. Tapi mereka yang dulu nyembah di sana belum tentu udah pergi." Seharian itu aku ngerasa gak tenang. Suasana desa juga makin kerasa mencekam. Warga yang aku temui ramah sih, tapi kayak mumpet. Ada yang kayak sengaja nutup pintu waktu aku lewat. Anak-anak gak ada yang main di luar. Gak ada suara ayam, gak ada suara anjing, gak ada yang nyetel musik. Hening banget. Tapi bukannya takut, aku malah makin penasaran. Apalagi pas tahu kalau pura itu punya lorong rahasia di bawahnya. Bagas pernah nyeletuk pas sore. Dulu katanya di bawah altar utama ada semacam ruang penyimpanan buat sesajen. Tapi katanya sih udah ditutup batu. Itu kalimat yang bikin aku mutusin buat naik ke sana sendirian. Aku nggak bilang siapa-siapa, tapi dalam hati aku udah nentuin. Besok aku akan cari tahu sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah pura tua itu. Dan itulah awal dari semua mimpi buruk yang nggak pernah selesai sampai hari ini. Besoknya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tapi bukan karena semangat, lebih ke was-was. Sebagian aku gelisah, jalan mondar-mandir di depan rumah neneknya Bagas sambil mikirin rencana. Aku tahu apa yang mau aku lakuin itu bodoh, tapi rasa penasaranku udah kelewat batas. Sekitar jam 10 siang, Bagas pamit ke rumah pamannya agak jauh di seberang desa. Aku cuma bilang, "Gue istirahat aja di sini ya, Gas." Dia angguk, lalu jalan santai sambil ngunyah jajan pasar. Begitu dia ngilang dari pandangan, aku langsung gercep. Aku siapin senter kecil dari tas, bawa korek gas, tamat cemilan dan air minum. Gak lupa bawa topi juga, soalnya matahari lumayan terik siang itu. Aku jalan pelan-pelan ke arah bukit, sambil sesekali nengok ke belakang. Gak ada yang lihat, gak ada yang curiga. Warga desa jarang keluar rumah siang-siang, jadi jalanku mulus. Pas nyampe di depan pura tua itu, rasa penasaran langsung ketemu sama rasa takut. Bangunannya beneran udah tua banget. Batu-batunya ditumbuhi lumut hijau. Beberapa bagian udah retak dan miring. Di bagian tengah pura, ada semacam altar batu besar, setengah tertutup reruntuhan. Tapi justru bagian itu yang bikin aku makin pengen tahu. Aku keliling pelan-pelan. Dinding pura banyak ukiran, tapi beda dari pura yang pernah aku lihat. Simbol-simbolnya bukan cuma bunga atau dewa-dewa, tapi ada gambar kayak mata besar, lidah menjulur, dan manusia dengan tangan terangkat, kayak pasrah atau disembelih. Aku nggak ngerti artinya, tapi makin aku lihat, makin ngerasa nggak enak. Akhirnya aku nemu celah kecil di belakang altar.
Batu-batunya kelihatan kayak pernah digeser, tapi sekarang udah tertutup semak dan lumut. Aku coba dorong pelan, dan berhasil. Batu itu ternyata cuma nyender, bukan batu utuh. Di baliknya, ada lubang sempit yang langsung mengarah ke bawah tanah. Nafasku mulai gak beraturan, tapi aku tetap masuk. Langkahku pelan banget, soalnya lorongnya gelap dan licin. Aku nyalain senter. Cahaya dari senter kecil itu gak cukup terang, tapi cukup buat lihat jalan di depan. Lorongnya sempit, dindingnya dari batu kasar, basah, dan dingin banget. Ada bau aneh yang nyampur, antara dupa yang udah lama mati sama bau amis, yang entah kenapa bikin mual. Di beberapa bagian dinding, aku nemu ukiran lagi. Kali ini bentuknya lebih serem. Ada gambar orang kayak ditusuk, darah muncrat, dan simbol yang diulang-ulang. Mata besar dengan lidah menjulur, kayak lambang kelompok, tapi aura dari ukiran itu gelap banget, bikin kepala berat. Langkahku terus berlanjut ke lorong yang makin menurun. Aku nggak tahu udah sejauh apa aku jalan, tapi akhirnya lorong itu ngebuka ke ruangan lebih luas. Aku langsung berdiri mematung. Ruangan itu seperti ruang bawah tanah. Di tengahnya ada altar batu besar. Di atas altar ada lilin-lilin kecil yang udah meleleh dan nempel di permukaannya. Bekas darah kering ada di mana-mana. Dindingnya dipenuhi tulisan dan gambar yang ditulis pakai semacam arang atau darah. Yang paling bikin aku nyaris muntah, di pojok ruangan itu ada tumpukan tulang kecil. Ada yang kayak tulang tangan, ada yang lebih kecil kayak tulang bayi. Semuanya disusun rapi, kayak jadi bagian dari ritual. Aku berdiri di situ mungkin hampir 2 menit. Badanku kaku. Gak bisa gerak. Kayak ada sesuatu yang menahan. Jantungku deg-degan, keringat dingin netes di leher. Tangan kiriku gemeteran pegang senter, dan tiba-tiba senterku mati. Gelap. Total. Aku panik. Aku goyang-goyangin senter, pencet-pencet tombolnya, tapi nggak nyala juga, nggak ada cahaya sama sekali. Aku cuma bisa denger suara napasku sendiri yang mulai mos-mosan. Terus, dari belakangku, aku denger suara lirih banget, kayak bisikan. Pelan, deket banget. Aku nggak ngerti artinya, tapi suaranya dingin banget, kayak angin, tapi lebih menyeramkan. Aku langsung lari, nggak peduli gelap. Aku tabrak dinding, jatuh, bangkit lagi. Lututku kepleset di lantai yang basah, tangan lecet kena batu kasar, tapi aku terus merangkak. Aku cuma mikir, harus keluar sekarang juga. Sambil setengah merangkak dan jalan, aku mulai dengar suara lain. Suara gamelan, sama kayak semalam. Tapi kali ini lebih kenceng, lebih deket. Nadanya makin cepat, makin tinggi. Seolah-olah ruangan itu hidup. Aku sempat nengok ke belakang. Aku nyesel banget. Di ujung lorong, aku lihat bayangan hitam berdiri. Tingginya sekitar 2 meter. Kurus, tapi panjang. Udah kelihatan mukanya. Tapi dari jarak segitu, aku bisa lihat. Matanya merah. Matanya doang yang nyala. Terus, pelan-pelan, dia maju. Jalannya bukan jalan biasa. Lebih kayak melayang, api licin, hening,
tapi penuh ancaman. Aku langsung lompat, dorong badanku naik ke atas. Gak peduli lecet, aku teriak pelan di dalam hati. Begitu nyampe ke celah keluar, aku dorong batu yang nutupnya dan keluar ke udara bebas. Cahaya matahari langsung ngilauin mata, dan aku jatuh di tanah. Ngos-ngosan, nafas kayak abis dikejar maut. Pas aku lihat langit, udah gelap. Padahal tadi aku masuk sekitar jam 11 siang. Aku lihat jam di HP, aneh. HP-ku nyala lagi, tapi jamnya tunjukin pukul 18.24. 6 jam aku di bawah. Aku bangun, jalan setengah pincang, dan buru-buru turun dari bukit. Aku gak bisa mikir apa-apa. Di kepala cuma satu. Aku gak seharusnya ke sana. Begitu sampai rumah, Bagas sudah nunggu di depan. Wajahnya panik, campur marah. Dia langsung narik tanganku dan masukin aku ke dalam rumah, terus ngunci pintu. "Lu masuk ke bawah altar itu ya?" tanyanya sambil hampir teriak. Aku cuma bisa angguk. Nafasku masih belum normal. Tapi dalam hati, aku sadar. Aku udah buka sesuatu yang seharusnya gak dibuka. Dan mungkin sesuatu itu sekarang udah ngikutin aku keluar. Malam itu, aku gak bisa tidur. Meskipun badan udah capek banget dan mataku berat, kepalaku masih penuh bayangan dari lorong bawah pura tadi siang. Bayangan tubuh hitam tinggi itu masih jelas di depan mata. Mata merahnya gak bisa aku lupain. Bagas diem-diem naruh dupa di tiap sudut kamar. Dia juga gambar lingkaran dari beras dan bunga kering di lantai dekat pintu. Aku sempat nanya, "Lu seriusan percaya beginian, Gas?" Tapi dia gak jawab. Matanya terus liatin keluar jendela, kayak lagi nunggu sesuatu. Jam 2 pagi, aku kebangun, lagi-lagi karena suara. Tapi kali ini bukan gamelan, bukan bisikan, suara tangisan. Tapi bukan tangisan orang dewasa. Itu suara tangis bayi, pelan, lirih, kayak tercekik. Sumbernya datang dari depan pintu kamar. Tangisan itu nggak kencang, tapi terus-terusan, kayak maksa aku buat buka pintu. Aku bangunin Bagas, tapi dia udah bangun. Duduk di kasur, tangannya megang tasbih kayu, mulutnya komat kamit baca doa, mukanya pucat. "Jangan gerak," katanya pelan. "Jangan nengok pintu. Dia lagi ngetes." Aku diem, tapi suara tangisan itu makin jelas. Tangis bayi itu berubah jadi cekikikan. Bayangin, suara bayi ketawa tapi falas, kayak suara kaset rusak. Dan di antara cekikikan itu, aku dengar langkah. Pelan. Nyeret. Nyeret. Kayak kaki yang diseret di lantai. Tok 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 tok. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Pelan. Sekali, lalu 2 kali. Terus berhenti. Aku hampir nangis. Badanku gak bisa gerak. Tangan Bagas langsung nutup telingaku pelan. "Tutup kupingmu. Jangan dengerin dia manggil." Aku nurut. Tanganku gemetar nutup telinga, tapi tetap bisa dengar suara itu masuk pelan-pelan ke kepala. "Rian, nyiring nyidang, ring pejati, nyiring, nyiring." Suaranya cempreng. Dan yang bikin makin merinding, dia nyebut namaku. Dengan cara yang salah. Kayak lidahnya kaku. Aku nutup mata. Gak tahu berapa lama suara itu berhenti. Tapi pas aku buka mata, jam udah nunjukin jam 4 lewat. Gak ada suara apa-apa lagi. Tapi suasana di kamar masih dingin banget. Kayak abis disiram air es. Besoknya, aku demam. Badanku panas, tapi tangan dan kaki dingin. Leherku perih,
kayak abis dicekik. Bagas langsung minta tolong neneknya manggil seseorang yang katanya orang pintar dari desa sebelah. Orang itu datang sore harinya. Seorang bapak tua, rambut putih semua, matanya tajam banget. Begitu dia lihat aku, dia langsung ngeluarin kantong kecil dari baju dan lempar ke lantai. Kantong itu pecah, isinya debu hitam. Dan langsung keluar bau amis busuk dari arah tubuhku. Bapak itu ngeluarin pisau kecil dan mulai motong-motong benang putih di udara di sekelilingku. Gak kelihatan apa-apa sih, tapi dia bilang, dia udah diikat, tapi belum penuh, masih bisa diselamatkan. Baru kali ini aku ngerasa kayak bukan diri sendiri. Setiap malam sejak itu, aku selalu mimpi buruk. Mimpiku selalu sama. Aku berdiri di dalam ruang bawah tanah itu. Tapi kali ini ada banyak orang di sekeliling altar. Mereka pakai topeng dari kayu, semua bentuknya aneh-aneh. Ada yang kayak tengkorak, ada yang senyum lebar, ada yang cuma satu mata. Mereka nyanyi bareng-bareng pakai bahasa yang gak aku ngerti. Dan aku selalu bangun dengan dada berat, kayak ditindihin orang. Keringat dingin selalu banjir di bantal. Sampai akhirnya malam kelima, Bagas bilang, "Lu harus keluar dari sini, Yan. Sekarang." Aku tanya kenapa. Dia cuma bilang, "Kalau lu tetap di desa ini, pas malam purnama besok, mereka bakal ambil lu. Lu udah kebuka ke tempat itu. Lu nginjek ruangannya. Itu udah cukup buat mereka ikutin jejak lu." Aku langsung bungkus barang seadanya. Tapi, waktu kami keluar rumah, jalan desa sepi. Gak ada orang, gak ada suara, angin diem. Semua rumah nutup jendela dan pintu. Langit sore itu warnanya aneh. Bukan oranye, tapi kayak merah bata. Langitnya berat. Dan dari arah bukit, aku ngelihat kabut turun pelan. Kabutnya beda. Lebih tebel, kayak gak wajar. Kami buru-buru jalan. Tapi baru beberapa ratus meter, Nenek Bagas manggil dari dalam rumah. Sambil nangis, dia bilang, "Jangan pergi malam ini. Mereka udah tunggu." Bagas malah marah. Justru karena mereka nunggu, kita harus keluar sebelum gelap. Dan kami lari, gak pakai motor, gak sempet. Jalan kaki, nyusurin jalan setapak, lewatin kebun dan sungai kecil. Aku sempet jatuh sekali, lututku berdarah. Tapi gak peduli, yang penting jauh dari pura itu, jauh dari altar itu. Begitu nyampe jalan besar, kami nemu truk sayur. Supirnya warga luar desa. Kami numpang. Bagas bilang ke supir, "Tolong bawa teman saya ke kota, jangan berhenti dimanapun." Itulah terakhir kali aku lihat desa itu. Bagas gak ikut naik truk. Dia balik. Katanya dia harus jaga neneknya. Tapi sebelum truk jalan, dia sempat bilang pelan ke aku, "Jangan pernah lihat ke belakang. Dan jangan pernah cerita sama siapapun tentang lorong itu. Jangan pernah." Sekarang, aku udah balik ke Denpasar. Tapi, semua belum selesai. Kadang, waktu malam-malam aku lagi sendiri di kos, aku masih suka dengar suara gamelan dari luar jendela. Kadang, suara tangisan bayi itu muncul pelan dari kamar mandi. Dan semalam, di kaca cermin, waktu aku sikat gigi, aku lihat mata merah itu. Sekilas, tapi aku yakin dia belum pergi. Dan mungkin dia gak akan pernah pergi.